kami dari kelompok 3 mata kuliah Budaya Banten ingin mempresentasikan materi yang bertemakan proses pembentukan Provinsi Banten. Selanjutnya, izin perkenalkan diri, saya Fatin Sulistani Lubis dengan NIM 1915340 berasal dari Serang. Saya Sekar Anastasia Lestari dengan NIM 1915352 dari Tangerang. Saya Triaulia Utami Sofian dengan NIM 1915341 dari Serang. Saya Diki Hardiki dengan NIM 1915350 berasal dari Kota Bogor. Saya Muhammad Holipa dengan NIM 1919349 berasal dari Bogor. Saya Sari Rojadi dengan NIM 1915369 dari Bayan. Saya Asad Suryadi dengan NIM 1915365 berasal dari Rangkas Bitung. Baiklah, langsung saja kita simak materi berikut ini. Dalam buku Builot 2008 berpendapat bahwa Banten menampilkan suatu kekhasan dengan posisinya yang berada di perbatasan antara dua tradisi utama, yaitu tradisi dari Kerajaan Jawa dan tempat perdagangan Melayu. Nah, dari segi tempat perdagangan Melayu tersebut, Banten dapat memperoleh pendapatan. Namun, di sisi lain, Banten juga ingin mempertahankan identitas kejawaannya. Bercocok tanam padi dan tanaman yang diekspor merupakan pendapatan terbesar di Banten, sehingga Banten terikat kuat dengan dunia pedesaannya. Di antara beberapa keistimewaannya, Banten memiliki sumber-sumber sejarah yang cukup banyak. Bukan hanya telah menulis sejarahnya sendiri, tetapi merangsang banyak tulisan-tulisan dari pengunjung-pengunjung asing, terutama bangsa Eropa. Sehingga sejarah menunjukkan bahwa Banten tidak timbul dari ketiadaan akibat kuatnya beberapa jaringan pedagang Muslim, tetapi sudah ada sejak lebih dari 500 tahun ketika orang Muslim merebut kekuasaan. Nama Banten disebut sebagai tempat yang terletak dalam beberapa rute pelayaran, antara lain Tanjung Sekong, Gresik, Jaratan, Banten, Timor, Demak, Banjarmasin, Barus, dan Pariaman. Sumber lainnya yang menyebutkan Banten ialah berita Tom Pires. Jelas bahwa ketika orang Portugis ini datang pada tahun 1512, tempat itu sudah bernama Banten meskipun ia menyebutnya dengan Bautan. Sedangkan dalam sumber lokal, nama Banten disebut paling awal dalam naskah cerita Parahyangan yang ditulis pada tahun 1580. Naskah ini menyebutkan adanya sebuah tempat bernama Wahanten Girang yang dapat dihubungkan dengan nama Banten. Pada laporan perjalanan Tom Pires, Banten digambarkan sebagai sebuah kota pelabuhan yang ramai dan berada di kawasan Kerajaan Sunda. Kesaksian Tom Pires ini dapat dijadikan sebagai petunjuk bahwa Bandar Banten sudah berperang sebelum berdirinya Kesultanan Banten, dan bisa diduga bahwa Banten telah berdiri sekurang-kurangnya pada pertengahan abad ke-10 bahkan abad ke-7. Pada akhir abad ke-15, Islam sudah mulai diperkenalkan di pelabuhan milik Kerajaan Hindu Sunda. Ketika Sunan Ampel Denta pertama kali datang ke Banten, ia mendapati orang Islam di Banten walaupun penguasa di situ masih beragama Hindu. Islamisasi Banten. Setelah diawali oleh Sunan Ampel, kemudian dilakukan oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Secara perlahan-lahan Islam dapat diterima masyarakat sehingga banyak orang masuk Islam. Bahkan Bupati Banten yang merasa tertarik dengan ketinggian ilmu dan akhlak Syarif Hidayatullah. Dalam tradisi Banten, sebagaimana tertulis dalam sejarah Banten, Hasanuddin dianggap sebagai pendiri kerajaan Banten. Sunan Gunung Jati lebih dipandang sebagai ayah yang membimbing putranya hingga sanggup mendirikan sebuah kerajaan yang berdiri sendiri. Hal ini terlihat dalam silsilah Sultan Banten yang selalu diawali dengan nama Maulana Hasanuddin sebagai pendiri Kesultanan Banten. Akan tetapi dalam tradisi Cirebon, peranan Sunan Gunung Jati sebagai pendiri Kesultanan Banten yang sangat menonjol. Seperti yang sudah dikemukakan di atas, perintisan berdirinya kerajaan Islam ini diawali dengan kegiatan penyebaran agama Islam dan pembentukan kelompok masyarakat Muslim. Jika hal ini telah dilakukan, maka pembentukan Kesultanan Banten akan terpenuhi. Penguasaan daerah secara politik pada tahun 1526 akan langsung dijalankan
suatu pemerintahan tersebut. Ketika sudah menjadi pusat suatu pemerintahan Kesultanan Banten yang sudah disebutkan oleh Jenderal de Barros, Banten telah merupakan pelabuhan besar di Jawa sejajar dengan Malaka. Sebuah sungai yang membagi kota Banten menjadi dua bagian, yaitu sungai itu dapat dilalui oleh perahu jenis lung dan galen. Pada satu tempat, sungai berjajar benteng-benteng yang dibuat dari kayu yang dilengkapi dengan meriang. Kota Banten terletak di pertengahan pesisir sebuah teluk yang lebarnya sampai 3 mil. Kota itu panjangnya 850 depa. Di tepi laut, kota itu panjangnya 400 depa. Dan jika masuk ke dalam, ia akan lebih panjang. Melalui tengah-tengah kota, ada sebuah sungai yang sangat jernih, di mana kapal jung dan gale dapat berlayar masuk. Sepanjang pinggiran kota ada sebuah anak sungai. Di sungai yang tidak seberapa lebar itu hanya perahu-perahu kecil saja yang dapat berlayar masuk. Pada sebuah pinggiran kota, itu ada sebuah benteng yang dindingnya terbuat dari bata dan lebarnya 7 telapak tangan. Bangunan-bangunan pertahanannya terbuat dari kayu, terdiri dari 2 tingkat, dan dipersenjatai dengan senjata dengan baik. Teluk itu di beberapa tempat berlumpur dan di beberapa tempat berpasir. Dalamnya dari 6 hingga 2 depa. Di tengah kota terdapat lapangan yang sangat luas, disebut alun-alun, yang digunakan untuk kepentingan kegiatan ketentaraan dan kesenian rakyat. Dan sebagai pasar di pagi hari, Istana Raja terletak di bagian selatan alun-alun. Di sampingnya terdapat bangunan datar yang ditinggikan dan beratap, disebut Sri Manganti, yang digunakan sebagai tempat raja bertatap muka dengan rakyatnya. Di sebelah barat alun-alun didirikan sebuah masjid agung. Pembentukan Provinsi Banten merupakan proses politik yang kompleks dan terjadi konflik politik di antara aktor-aktor yang terlibat. Nah, konflik politik tercermin dari munculnya konflik yang melibatkan elit Banten dan elit Jawa Barat. Pembentukan satu daerah didasarkan kepada undang-undang yang merupakan putusan politik dan dapat berlangsung melalui 2 mekanisme. Pertama, melalui mekanisme pengajuan pemerintah atau inisiatif pemerintah. Yang kedua, melalui mekanisme pengajuan oleh DPR atau inisiatif DPR. Proses pembentukan Provinsi Banten dilakukan melalui mekanisme yang kedua, yakni proses inisiatif DPR. Konflik politik pembentukan Provinsi Banten tercermin dari sikap pro kontra terhadap gagasan pembentukan Provinsi Banten. Jawa Barat untuk menolak pembentukan Provinsi Banten adalah masalah rendahnya kualitas hal sedemikian dalam keyakinan masyarakat Banten justru sudah sangat memadai sebagai persyaratan pembentukan provinsi baru itu. Itu sebabnya ekspos Bapeda Provinsi Jawa Barat yang menunjukkan ketidaklayakan Banten menjadi provinsi telah memancing amarah besar orang Banten. Selama ini, Banten merupakan sumber ekonomi bagi Jawa Barat. Kontribusi Banten terhadap perekonomian Jawa Barat pada tahun 1999 sebesar 19%. Pada tahun 2000 naik hingga sebesar 23%. Selain itu, nilai penanaman modal asing yang disebut MSA yang ada di Banten adalah 35%. Dan penanaman modal dalam negeri yang disebut PMIDN sebesar 30%. Dari keseluruhan investasi di Jawa Barat, membentukan Provinsi Banten yang terdiri dalam pro dan kontra. Pihak pro terhadap pembentukan Provinsi Banten adalah kelompok elit informal masyarakat masyarakat Banten, anggota Porpol maupun DPR dan elit memerintahkan kabupaten atau kota di wilayah Banten. Sedangkan pihak yang kontra terhadap pembentukan Provinsi Banten adalah pihak yang memerintah Provinsi Banten Jawa Barat Gubernur Jawa Barat dan DPR Jawa Barat. Sekian dari kelompok kami. Semoga materinya dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3, mantap.